dong. Katakan sama-sama, jangan lelah, jangan lelah. Yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semuanya katakan tangan kalau menjadi siap dibangun. Katakan tangan bergelombang. Oh yeah. Di atas dasar iman. Sama-sama sekali lagi, sama-sama. Yang mengajar, oh tiada lelah. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tangan oh menjadi siap dibangun. Katakan tangan bergelombang. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi. Oh, ratakan tanah, ratakan tanah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Itulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan senyum sama-sama katakan hari ini. Hari ini Tuhan Yesus tanpa memandang di antara kita yang bisa bergandingan tangan sama-sama, bergandengan tangan. Tuhan berjalan dalam. Yuk tunjuk sama-sama kanan kirimu.
katakan kau saudaraku. Oke teman-teman silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Siapkan roh kami, siapkan roh-Mu saat ini biar mengerti akan kebenaran firman-Nya yang akan dibagikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Untuk roh-Mu beracaralah Tuhan. Roh-Mu yang hidup kami berserah. Sama-sama katakan roh-Mu
Tuhan Yesus untuk Engkau sinari, Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Bukan sekedar manis di mulut kami, tetapi manis Kau dengar ya Tuhan, dan dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami yang mendengarkan pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Kami siap, kami buka telinga kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom, Happy New Year. Asik. Siapa yang sudah punya beberapa list di tahun 2026 ini? Boleh tunjuk tangan? List. Ya. To-do list apa yang mau kamu kerjakan 2026? Udahlah Umi, mengalir aja. Orang 2025 aja belum kelar listnya. Coba sekarang yang 2025 kerinduannya, harapannya, doanya, keinginannya yang belum tercapai. 2025. Banyak ya? Terus kira-kira dilanjut gak di 2026? Lanjut. Ya, pasti setiap kita memulai tahun yang baru pasti punya harapan yang baru. Amin. Walaupun Alkitab kita bilang hari-hari ini semakin jahat, betul? Tetapi harapan kita di dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ada dalam rencana dan pengetahuan Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Boleh slide-nya tadi yang pertama? Tadi Michael udah baca. Apa tadi Michael judul khotbah Umi? Time. Apa itu time? Sebenarnya ya, ini khotbah Umi udah siapin 1 tahun yang lalu. Waktu papanya Kimberly meninggal. Jadi kan harusnya kita ibadah kan? Nah itu Sabtu tuh. Ini udah Umi siapkan khotbah ini, tapi kita nggak jadi ibadah di sini. Kan sayang dong kalau Umi nggak bagikan ayat ini, firman ini gitu ya. Jadi inget, jadi pas kemarin itu, pas ada yang ditambahkan lagi, Umi jadi inget papanya Kimberly. Hai Kimberly, tetap semangat ya. Yuk kita buka sama-sama Markus 13 ayat 32 sampai 37. Boleh Alkitab sucinya, handphone sucinya dibuka sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, belum dapat berarti. Markus 13 ayat 32 sampai 37. Benar gak ya? Oke, Diego sudah bukakan. Nanti Umi baca ayat yang genap, teman-teman semua ayat yang ganjil. Oke, 3, 2, 1. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Nah, berjaga-jagalah. Katakan kiri kananmu, berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jaga. Ya. Siapa di sini di ruangan ini yang pernah ketiduran, ketinggalan alarm penting? Ini udah setting nih alarmnya nih. Aduh, tapi ketiduran. Boleh angkat tangan? Biasanya yang paling sering cewek apa cowok? Cowok.
Seringkali berapa di antara kita yang buat alarm, tapi waktu alarmnya bunyi, di snooze. Snooze, snooze. Siapa? Aduh 5 menit lagi lah. Nyala lagi. 5 menit lagi lah. 5 menit lagi lah. Akhirnya bablas. Umi sama Abi pernah pengalaman kesiangan. Ingat banget waktu itu, waktu pelayanan di Sungai Yordan. Kita kan dulu ibadah jam 6 kan? Baru bangun tuh jam 6 persis. Bayangkan, jadi di motor, waktu itu masih naik motor. Jadi mandi bebek lah ya. Tapi yang pasti mandi. Umi pakai bedak di motor. Sampai di sana udah lagu pujian pertama dibawa sama Pak Yop. Itu bener-bener maksudnya nggak mau datang gitu, tapi ingat pada tanggung jawab. Jadi kita say sorry sama waktu itu Pak Yopi gitu ya. Dan itu sekali-kalinya kita pernah terlambat pelayanan. Yang lain pernah? Pernah? Bertobat. Enak gak sih kalau kita kebablasan? Ada penyesalan kan? Aduh, coba tadi aku langsung bangun. Nih yang anak-anak yang masih sekolah, berapa di antara kalian yang waktu alarmnya nyala, matiin lagi, bunyi lagi, matiin lagi, matiin lagi. Ayo 2026 bertobat, apa? Bertobat. Come on guys ya. Ini ngomongin soal waktu, alarm kita bisa snooze, alarm kita bisa tunda. Tapi kedatangan Tuhan tidak bisa ditunda. Ada amin? Emang kapan Umi? Umi juga gak tahu. Umi cuma ngajak kita semua berjaga-jaga. Yuk boleh ditampilkan slide-nya. Yang pertama tadi dikatakan di sana, tidak ada yang tahu waktunya. Gak ada yang tahu kapan waktunya. Tapi ayat ini, firman ini diberikan kepada orang yang percaya, ya. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Tidak ada yang tahu waktunya Tuhan, ya. Seringkali kita sadari kita hidup di zaman alarm. Kita hidup di zaman reminder. Pasti di Google-nya nih pasti ada reminder kan, siapa yang ulang tahun, nanti mau ngapain, ada nih. Hidup di zaman penuh notifikasi. Tapi ironisnya alarm rohani kita seringkali kita tidak sadari semakin memudar. Loh kok bisa Umi? Karena Tuhan bukan menjadi prioritas dalam hidup kita. Ya kalau sempat datang youth, ya datang. Kalau sempat saat teduh pagi, ya saat teduh. Kalau sempat baca Alkitab, ya sekarang di grup udah tambah lagi satu yang baca Alkitab. Tepuk tangan buat Edo. Umi nunggu loh, Umi tetap menunggu anak-anak youth yang ada di grup COC. Makin hari makin bertambah yang baca Alkitab, amin. Ya nggak usah jaim-jaim lah, nanti aku dilihat, sok rohani, nggak usah. Be yourself ya, jadi diri sendiri. Kamu share apa yang kamu baca, oke? Setuju? Umi mau lihat lagi nanti siapa yang akan nambah lagi. Devin mungkin, Sanjaya kemarin udah sempet, tapi hilang lagi dia. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Sanjaya. Ya, jangan nanti setiap pagi yang kalian lihat cuman Kak Mei lagi, Umi lagi, Kak Mei lagi. Abang Jonathan mana Babang Jonathan nih? Ya, Babang Jonathan. Nanti kita salahkan dia. Ya, jangan karena kita mempunyai sisa-sisa waktu kita. Kalau kita di sekolah punya deadline, ada tugas nih dari guru. Bisa nggak kita tunda? Bisa, tapi nggak dapat nilai. Tapi harus nggak kita kerjain? Harus. Nah sama teman-teman, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kasih waktu sama Tuhan. Jadikan itu deadline-mu dalam kehidupanmu.
Yang scroll handphone. Ayo. Satu hari, siapa satu hari di sini scroll handphonenya 1 sampai 3 jam? Baca Alkitab 10 menit. Nggak ada tangannya. Yang punya Alkitab di handphonenya angkat tangan. Apa susahnya buka? Apa susahnya baca? Nggak ada. Apa susahnya share? Password. Ya, anak-anak Umi mohon. Ini sengaja nih di awal tahun Umi bawakan ini tentang waktu supaya kita menyadari bahwa waktu kita itu nggak lama lagi. Coba kalian bayangkan kejadian yang ada di Sumatera. Mau sekaya apapun mereka, kalau sudah waktunya datang musibah, apa yang mereka punya hilang. Nggak ada gunanya. Kita nggak bawa apa-apa. Nah pertanyaannya, kita udah siap apa belum? Udah siap belum kalau Tuhan Yesus malam ini datang? Siapa yang udah siap? Angkat tangan. Tuh cuma Devin loh. Ya, dengan segudang notifikasi, dengan segudang reminder kita, mari Yesus berkata, berjaga-jagalah. Jadi bukan santai, tenanglah Umi, masih muda, masih lama. Biar kami menikmatilah Umi masa muda kami guys. Ya, Umi berdoa supaya masa muda kalian itu masa-masa di mana kalian mengenal penuh pengenalan akan Tuhan kita Yesus. Amin. Kalau kita makin kenal, makin mengetahui Dia, kita makin cinta. Amin. Makin sayang sama sebelah kiri kanan, coba lihat. Bukan Yoyon. Mereka kayak itu ya, hitam dan putih. Kayak malaikat dan iblis. Jokes. Ya, jadi tidak ada yang tahu waktunya. Malaikat gak tahu. Cacing gak tahu. Abi gak tahu. Umi gak tahu. Gak ada yang tahu. Coba Umi tanya. Ada yang tahu nggak pencuri kapan datang? Nggak ada. Sapam tahu nggak pencuri mau masuk ke perumahan itu? Nggak ada yang tahu gitu ya. Kalau dia tahu udah nggak ada maling di Indonesia. Ya sama halnya dengan ini. Lalu kita saat ujian di sekolah, yang masih sekolah? Yang kuliah? Sekarang Umi tanya nih, tiba-tiba habis gurunya masuk, ayo kita ujian. Biasa respon kalian apa? Tidak. Bener, gasken. Hah beneran Bu? Ujian Bu? Ya ampun guys, bagi yang siap dia mah santai. Ayo Bu, gas. Tapi yang tidak siap ngedumel. Bakalan takut, waduh nilainya apa nih? Lalu menyesal, aduh seandainya. Si Edo bilang, iya Mami tadi malam udah suruh belajar. Tapi aku lebih milih main. Aduh. Penyesalan selalu datang terlambat. Ya udah tau lah. Ulang, oke? Jadi kita harus siap. Next. Coba dibaca ya sama-sama. Tadi sih udah di yang berikutnya. Door. Nah, are you ready? Coba dibaca yang di bawahnya. Menunda taat, memilih tidak siap. Itu siap ya di bawahnya. Lucu ya, di handphone bisa kelihatan, di situ nggak kelihatan. Oke. Menunda taat, memilih tidak siap. Sebenarnya kita kan dikasih Tuhan free will setiap hari. Kita mau katakan yes atau no, ya atau tidak, hitam atau putih, ya kan? Waktu itu Umi udah pernah khotbahin di sini. Hidup kita cuma 2 pilihan, ya dan tidak. Selebihnya dari Saiton, ya.
Jadi menunda taat sama dengan memilih tidak siap. Menunda taat sama dengan memilih tidak siap. Artinya setiap hari di rumah, di sekolah ataupun di gereja, kalau ada perintah yang diberikan kepada kalian dan kalian menunda, artinya kalian tidak siap. Siapa di sini yang suka menunda-menunda? Nantilah, iya sebentar. Guys, 2026 bertobat, berubahlah ya. Jangan bawa yang kebiasaan-kebiasaan 2025 ke 2026. Ya, ingat ya tadi ya, menunda taat sama dengan memilih tidak siap. Jadi saudara, ayat ini perintah Yesus bukan untuk kita menebak-menebak. Iya, besok kali ya. Oh, ada kan yang lagi viral? Yang dari yang kulit hitam bilang 2025 akan datang kiamat. Lalu dia ngumpulin donasi dan ternyata nggak jadi Natal 2025 Tuhan Yesus datang. Akhirnya dia beli Lamborghini. Wah, dipakai dulu. Dari Umi mulai SMP, Umi udah dengar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Toh sampai hari ini pun belum datang juga. Tapi apa artinya? Kita tetap harus berjaga-jaga. Katakan sama-sama, berjaga-jaga. Next. Ya itu gak kebaca juga ya. Ya, berjaga-jaga sama dengan hidup dengan kesadaran akan Tuhan. Nah artinya di saat kita berjaga-jaga, kita tahu bahwa hidup kita ini ada dalam lingkupnya Tuhan. Ada dalam pengetahuannya Tuhan. Nah pertanyaannya, kamu ready enggak? Kamu mau mulainya enggak? Atau hidup kamu dari pagi sampai pagi lagi ya biasa-biasa aja. Ya udahlah, mau lapar makan, haus minum, ngantuk tidur, apa lagi? Begitu aja circle-nya, nggak ada yang berubah. Nah Umi mau mengajak kita anak-anak youth, walaupun kita nggak bisa menebak, tapi Yesus menyuruh kita untuk menjaga kehidupan kita. Artinya menjaga hati kita dari dosa yang mungkin kita anggap biasa. Dosa yang biasa kita lakukan apa contohnya? Bohong, apalagi? Berdusta, sama ya. Apa? Mabok. Siapa yang mabok? Marah. Yang dua ini nih, yang biasa nih, bohong, marah. Siapa yang suka marah-marah? Hah, Devin? Masa sih? Devin itu cute. Sanjaya kali. Sanjaya ayo pulang. Iya mah. Ya, berubah ya teman-teman. Menjaga hati dari dosa yang dianggap biasa. Karena kita udah kebiasaan bohong, kita jadi nggak tahu dan kita jadi ngerasa itu udah nggak dosa lagi. Itu yang bahaya ya teman-teman. Ada nggak dosa kecil, dosa besar? Nggak ada. Semua dosa upahnya maut, mau mati. Sekarang. Ya, nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Ya, berjaga-jaga menjaga pikiran dari nilai dunia yang menipu. Berjaga-jaga menjaga hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi banyak sekarang anak muda sibuk mengejar karir. Bagus gak? Bagus dong. Umi berdoa supaya anak muda di tempat ini, anak muda yang berkarir, amin. Banyak anak muda yang sibuk membangun relasi, bagus apa enggak? Bagus. Makin banyak relasi kita, makin banyak pengetahuan kita tentang orang lain. Tapi jangan terbawa arus. Banyak anak muda mengembangkan diri. Kayak Sanjaya nih, dia mau belajar main keyboard. Oh belum ya? Kemarin baru belajar bass.
Sekarang tunggu. Yang belum pelayanan di sini boleh angkat tangan, yang belum. Aldo udah pernah asyir kan? Icel juga udah pernah asyir. Aldo bisa main musik gak Aldo? Main gitar, wah parah nih Aldo nih. Ayo Aldo 2026 ya. Icel bisa main musik gak? Singer bisa ya? Bisa, bisa nyanyi, bisa nyanyi. Christian bisa main gitar apa bass? Kok ngumpet? Gitar kan? Nah 2026, ayo tolong Abi ya, Christian, Aldo. Itu Jonathan. Bisa apa Jo? Guys, mau mulai tahun 2026 semua anak youth COC pelayanan, amin. Ya, jangan ada yang cuma datang manas-manasin kursi, ya. Semua pelayanan, oke? Semua tadi itu karir, membangun relasi, mengembangkan diri, itu bagus. Tapi yang paling penting adalah membangun kerohanian kalian, amin. Jadi gak ada gunanya kalian berkarir, gak ada gunanya kalian punya banyak teman, tapi kalian gak punya kerohanian yang maunya Tuhan. Ya, lalu berjaga-jaga bukan hidup takut, tapi hidup siap. Ciri-cirinya bagaimana Umi? Dia tidak menunda pertobatan. Setia walau tidak dilihat orang. Hidup benar walau di lingkungan yang salah. Jadi jangan ikut-ikutan, bilang sama kiri kananmu. Jangan ikut-ikutan. Kalau temennya ngerokok, ya jangan ngerokok. Bilang. Ya. Jangan ngerokok. No. Oh, itu Chloe. No. Ya. Kalau teman-temannya TikTokan terus, boleh ikut boleh. Tapi jangan TikTokan terus, tapi nggak dapat apa-apa. Ya. Isi terus, cari terus pergaulan kalian yang membuat kalian semakin lebih baik. Lalu berjaga-jaga sama dengan rutin mengisi ulang rohani kita. Coba lihat. Siapa yang paling, ada yang 5% baterainya? 3%? Kamu 3%? Panik gak? Enggak ya, enggak panik. Tapi coba kita tanya Kimberly, kalau HP-nya udah 3%, pas lagi dia dari pulang PKL, panik gak? Banget, karena gak bisa mungkin mau bayar-bayar atau apa gitu. Nah bagaimana dengan kerohanian kita? Ketika kita menyadari kerohanian kita makin memudar, panik gak? Kok kayaknya aku gak deket sama Tuhan ya? Kok kayaknya aku setiap nyanyi biasa aja ya? Kayak gak ngerasain hadirat Tuhan. Nah tanda-tanda itu teman-teman kalian harus ketahui ya. Jangan diabaikan. Kok aku kalau doa kok jadi kayak rutinitas ya. Mau makan Tuhan berkati makanan ini, amin. Mau tidur Tuhan mau tidur, amin. Cuma sekedar. Siapa yang pernah doain Umi? Edo doang loh, tepuk tangan buat Edo. Wih keren banget loh. Umi tersanjung. Jesslyn gak pernah doain Umi? Iya, ya teman-teman ambil waktu untuk berdoa bagi sekeliling kita. Next, tinggal 2 slide lagi, 2 apa 3? Oke, wah maaf ya di sini acak adut. Nah aplikasinya bagaimana menjaga, bagaimana kita berjaga-jaga secara nyata. Yang pertama, jaga waktu dengan Tuhan. Yuk buka Alkitab kita, Markus 1 ayat 3. Umi minta orang cowok bacain, Markus 1 ayat 35. Ayo Michael, Markus
ayat 35. 3, 2, 1. Nah, ini role model kita. Tuhan Yesus sendiri membuktikan bahwa dia itu adalah orang yang mau mengambil waktu. Umi, tapi aku gak bisa Umi pagi-pagi doa. Aku bisanya malam Umi. Ya gak apa-apa juga. Tapi bukan sisa waktu kamu. Amin. Ya, bukan karena sisa-sisa waktu kamu bekerja. Tapi kamu punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi dengar Alkitabnya, baca Alkitabnya bukan pas lagi ibadah doang, tapi punya waktu sendiri. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan dibanding kita scroll HP? Ya, ingat Tuhan layak dapat waktu terbaik kita, bukan sisa-sisa. Amin. Kita mau yang terbaik gak dari Tuhan? Mau? Kita pun harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu yang kedua, berjaga-jaga tentang apa? Berjaga-jaga dalam pergaulan. Tidak semua yang viral harus kita ikuti. Tidak semua yang ramai harus kita datangin. Ya, kita udah dengar khotbahnya kan? Jangan FOMO. Ya nggak kebagian ikut ya udah nggak apa-apa. Ada yang belum nonton Avatar? Enggak apa-apa, Abi aja tidur. Abi tidur nonton Avatar. Jadi kalau kamu nggak nonton nggak apa-apa. Ya. Yang menyala pantiku. Nonton? Yang nggak nonton? Nggak apa-apa, tunggu Netflix-nya pasti ada. Ya, nggak usah kecewa kalau kamu nggak ikut apa yang viral. Jadi teman-teman pilih lingkungan yang membangun iman kamu. Iman kita bisa baik atau turun tergantung siapa yang kita dengar setiap hari. Amin. Yuk yang sekarang yang cewek ya, Jesslyn, 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Ini dikit lagi nih. Ya. Nah, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan. Ada kannya loh. Itu penekanan. Artinya kalau pergaulan kita buruk, maka kebiasaan yang baik kita akan buruk juga. Betul? Betul apa betul? Jadi kalau teman kalian udah buruk, masih mau teman apa enggak? Tinggalkan. Ya, guys, jangan pernah takut enggak punya teman. Di gereja banyak teman, bilang di gereja banyak teman. Kalau di sekolah enggak ada enggak apa-apa. Friendship never die. Ya, nggak usah takut nggak punya teman, ya. Jadilah dirimu sendiri. Yang ketiga, jaga kekudusan hidup. Umi juga udah pernah sampaikan, kita punya CCTV yang paling keren di muka bumi ini. Umi mungkin nggak lihat apa yang kamu lakukan. Para penatua, gembala di tempat ini nggak lihat, tapi ada satu mata, satu pribadi yang melihat. Siapa dia? Yesus. Kamu gak bisa bohong, kamu gak bisa ngumpet, dia tahu apa yang kamu lakukan. Yang terakhir, jaga api pelayanan. Yuk sama-sama kita buka Roma 12 ayat 11. Ini menjadi pegangan kita sepanjang tahun 2026. Roma 12 ayat 11. Yuk sama-sama dibuka kitabnya. Dua, satu. Hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Lihat kiri kanannya, jangan kendor ya. Jangan kendor. Kalau tali kolornya kendor boleh dibenerin. Ya, jangan kendor. Sekali lagi tepok kiri kananmu, jangan kendor.
berapi-api ya, layani Tuhan. Next slide-nya. Semoga bisa ya, 2 lagi ya. Yuk sama-sama baca yuk, 3, 2, 1. Boleh lihat kiri kanannya? Kira-kira dia setia enggak? Kira-kira dia siap enggak? Oke, satu lagi slide-nya. Coba. Andalah orangnya, yuk bilang kiri kananmu. Amin. Teman-teman, ya. Ini kita coba renungkan 1 menit ya. Kalau Tuhan Yesus malam ini datang, besok datang, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap? Cuma Devin tadi yang siap ya. Atau kita berkata, Tuhan tunggu dulu, aku belum nembak Jesslyn. Aku apa sih? Emang ada di sini? Ini cuma contoh. Ya ampun. Tuhan tunggu dulu. Jonathan mau beli PS5. Nggak boleh ya? Nggak rohani banget. Iya. Ya, tapi benar teman-teman. Seandainya kemarin itu sambil nungguin Abi pulang ngajar, Umi nonton Great Flood ya? Flood ya. Itu tuh memang nggak masuk akal sih. Filmnya agak lebay. Jadi tuh sekali datang tuh langsung dari apartemen lantai 1 sampai 35, beduh, habis. Bayangkan guys, waktu Tuhan pun kayak begitu. Siap atau tidak siap waktunya, kamu, saya harus siap. Jadi jangan buat dosa. Amin. Waktu Umi pulang ke kampung kemarin, waktu naik pesawat, Umi kan berdoa ya. Terus Umi inget-inget, ada nggak ya orang yang aku belum ampuni? Ada nggak ya orang-orang yang aku belum maafin? Karena kan nggak tahu, nggak ada yang tahu tentang hidup kita. Mulai ingat gitu ya. Sebelum take off, Umi chat, Umi minta maaf, bla 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 segala macam. Kesannya horor ya, kayak Umi udah mau mati aja. Tapi daripada menyesal, pas waktunya kita nggak ada penyesalan meninggalkan dunia yang fana ini. Nah pas balik ke sini, Umi kan penerbangan paling malam. Jadi diperkirakan tuh di bandara tuh nyampe 00.15. Nah jadi itu udah diumumin sebentar lagi kita akan mendarat. Iya dong, udah tenang dong. Tapi ternyata enggak teman-teman. Umi udah turun, naik lagi karena badai. Ada badai yang nggak bisa bikin kita mendarat. Tapi Umi udah nyalain handphone di situ. Udah bilang sama Abi, ya betul. Yang ini nggak bisa mendarat karena hujannya hujan badai. Jadi kita di atas tuh 10 menit. Terus Amos bilang, iya hujannya deras banget. Padahal 2 orang ini juga mau ikut, untung nggak ikut. Udah mau merit kan. Iya, jadi di pesawat itu teman-teman, mungkin teman-teman pernah ngalami nggak? Pernah ya. Yang udah pernah siapa? Jadi semua agama udah berdoa tuh. Dari semuanya udah berdoa. Tapi pas di situ Umi tenang aja gitu karena pas waktu pergi Umi udah inget semua yang maksudnya ada yang masih belum Umi ampuni apa gitu. Umi udah inget udah selesaikan sebelum Umi pulang gitu ya. Jadi walaupun agak resah maksudnya ya elah masa gak ketemu Amos lagi sih. Masa gak ikut Natal COC lagi sih. Cuma puji Tuhan 10 menit di atas ya gitu aja diem. Akhirnya bisa mendarat. Walaupun turun dari pesawat masih hujan deras banget gitu ya. Kita pulang pun sama Abi tuh, Abi nyetir sampai pelan-pelan banget saking deras banget gitu. Ya guys, hari ini biar firman yang kita dengarkan menjadi pedoman kita, pegangan kita. Apapun situasi kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan. Hanya Tuhan yang kita layani. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mau angkat pujian yang tadi, lagu terakhir. Buka hati untuk Tuhan. Minta Tuhan memimpin kehidupan kita sepanjang tahun 2026 ini. Memimpin studi kita, memimpin pekerjaan kita, pergaulan kita. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Sayangnya kita semua bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku buka hati. Cara pribadi. Yang baru ya Tuhan Yesus, supaya tahun 2026 ini kami berjalan melangkah dengan langkah yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau tinggalkan cara-cara hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau menjadi ciptaan yang baru, diperbaharui dari hari ke hari. Mulut kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, pergaulan kami Tuhan Yesus semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Materaikan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman yud. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Persiapkan persembahan-Mu yang terbaik. Kita akan berdoa. Kianu, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Umi.
Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan supaya bisa berguna bagi banyak hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya amin. Bekerja bersamamu dan selalu mencukupkan. Tiada lelah, tiada lelah bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang Yuk mari bagi berdiri bersama-sama. Iman, ratakan tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebelum Pak Cicing tutup kita dalam doa, teman-teman, kita mau rencananya ada, ya kita bakal meeting online bareng-bareng gitu, karena tahun ini kita belum ada rencana apa-apa. Jadi supaya kita tahun ini kita pengen lebih mendekatkan diri dengan kita masing-masing. Jadi kita pengen banget punya kegiatan yang yang bareng-bareng, yaitu contohnya contohnya adalah nginep bareng di mana gitu ya. Ya sehari 2 hari lah ya, sehari 2 hari di mana kita, makanya. Dan juga Happy New Year ini youth kita pengen ada sesuatu yang baru nggak gitu, ada hal yang baru kita bisa letakin di tengah-tengah ibadah kita supaya makin lama makin cool and makin nice and makin having fun, supaya kita terus sama-sama bisa makin dekat satu dengan yang lainnya dan juga makin dekat dengan Tuhan ya. Jadi stay tune kapan kita akan rapatnya, teman-teman bisa luangin waktu dan ide-idenya supaya kita tahun ini bisa lebih have fun lagi. Oke. Silakan Pak Cicing dengan hormat bisa berdoa buat kita semua. Ya, bicara waktu pasti ada kaitannya dengan kesempatan ya. Makanya manfaati waktu untuk setiap kesempatan yang baik. Kalau kehilangan momen kesempatan, kita pasti akan menyesal. Ya. Lakukan yang terbaik, kesempatan bisa melayani, kesempatan untuk belajar, bekerja, ya situasi apapun yang terbaik di dalam setiap kehidupan adik-adik kita semua. Baik, terima kasih untuk Bu Esther yang telah memberikan firman pada sore malam hari ini. Baik, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini, kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, minggu kedua, kami dapat bersekutu, berbakti, beribadah kepada Engkau. Karena kami tahu semua itu adalah kebaikan Tuhan, kasih anugerah-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Esther Tuhan, pakai terus Tuhan sebagai hamba-Mu untuk melayani anak-anak-Mu di tempat ini. Bahkan dimanapun yang Tuhan percayakan dia untuk melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan senantiasa turun dan curahkan di dalam kehidupannya Tuhan. Kau berkati setiap keluarganya Tuhan, keluarga besarnya maupun Amos juga Tuhan. Kami percaya sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam penyertaan dan pelindungan-Mu senantiasa Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak kami yang beribadah pada malam hari ini Tuhan, bahkan yang tidak sempat hadir pada malam hari ini Tuhan. Penyertaan pelindungan-Mu senantiasa juga Tuhan turun atas mereka.
sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan dan hikmat yang datang pada Tuhan, sehingga mereka menjadi kuat Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka Tuhan, baik dalam studi mereka, pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka usahakan Tuhan, bahkan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan, kasihkan anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan Tuhan apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap individu lepas individu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang sepekan ini Tuhan, untuk setiap kesehatan mereka semua juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana Kau ada, semua karena kasih anugerah-Mu yang terbesar atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Anak-anakku, mari kita angkat tangan. Ibadah telah selesai. Terimalah kasih anugerah, berkat yang datang daripada Bapa sendiri yang memampukan kita terus menjalankan apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi, di dalam setiap talenta yang Tuhan percayakan. Mampukan dan memanfaatkan sekuat-kuatnya dan semampu-mampunya untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus, cinta kasih senantiasa mengalir di dalam setiap hati kita, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama di dalam setiap pribadi lepas pribadi, di dalam pelayanan di tempat ini maupun di manapun kau berada. Nanti persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang engkau kerjakan, biarlah semuanya hikmat parifat yang turun daripada Tuhan sendiri yang memberkati seluruh kehidupan adik-adik di tempat ini. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.